Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam acara Suluh, Suara Penyuluh bersama dengan saya Andi Susilawati, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, bekerja sama dengan Radio Betani FM dan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur di hadapan Kau Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami, itu bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menyertai dan menopang dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, memberkati kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini dimanapun berada, sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini belum menjadi kekuatan bagi kami, dan kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu yang kudus Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu datangnya dari Engkau, dan boleh memberkati pendengar setia Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Terang yang bersinar di atas gantang. Terang yang bersinar di atas gantang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menggunakan kata metafora yang sangat sederhana, namun radikal tentang identitas kita. Menariknya, Yesus tidak berkata kamu harus berusaha menjadi terang, melainkan kamu adalah terang.
Itu adalah status kita sejak kita menerima Kristus. Namun, setelah menetapkan status kita sebagai terang, Yesus memberikan sebuah peringatan tentang sesuatu yang tidak masuk akal namun sering terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu menaruh pelita di bawah gantang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Yahudi pada zaman itu, gantang adalah wadah kayu atau bakul yang biasa digunakan untuk menyukat gandum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika sebuah pelita yang menyala ditutup dengan gantang, ada dua hal yang akan terjadi. Apa dua hal yang akan terjadi jika sebuah pelita yang menyala ditutup dengan gantang? Yang pertama yang akan terjadi yaitu cahayanya sama sekali tidak terlihat dari luar atau menjadi tidak berguna. Yang kedua, jika sebuah pelita yang menyala ditutup dengan gantang, apa yang akan terjadi? Yang terjadi yang pertama tadi, cahayanya sama sekali tidak terlihat dari luar atau menjadi tidak ada gunanya. Yang kedua, lambat laun karena kekurangan oksigen di dalam wadah tertutup itu, api pelita tersebut akan mati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak orang Kristen yang apinya menyala di dalam gereja. Tetapi begitu keluar ke dunia nyata, mereka buru-buru menutup iman mereka dengan gantang. Tuhan mau kita menaikkan pelita kita, pelita hidup kita itu di atas kaki Dia. Tempat lampu yang tinggi, agar semua orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita mau menaikkan pelita hidup kita ke atas kaki Dian atau tempat lampu yang tinggi, agar semua orang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan justru kita akan menutup api yang menyala sehingga kita tidak bisa menerangi dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa saja sih gantang yang sering menutupi terang di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini? Gantang yang sering menutupi terang yang ada di dalam kehidupan kita, tanpa sadar kita seringkali membiarkan hal-hal ini terjadi, menjadi gantang yang memadamkan kesaksian hidup kita. Yang pertama, gantang ketakutan dan rasa malu. Yang pertama yaitu gantang ketakutan dan rasa malu atau intimidasi. Takut ditolak, takut dikucilkan, atau malu diidentifikasi sebagai pengikut Kristus yang taat di tempat kerja, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, atau mungkin di lingkungan sekolah yang setiap kita berada di situ. Hal yang kedua, tanpa sadar kita seringkali membiarkan hal-hal ini terjadi sehingga gantang yang memadamkan kesaksian hidup kita. Yang kedua, yang pertama tadi adalah gantang ketakutan dan rasa malu. Yang kedua yaitu gantang kenyamanan atau
egoisme. Berpikir yang penting saya selamat, yang penting keluarga saya diberkati. Urusan orang lain hidup dalam kegelapan itu bukan urusan saya. Egois, mementingkan diri sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Mencari kenyamanan dalam dirinya sendiri. Dan hal yang ketiga, seringkali kita membiarkan apa yang kita lakukan ini menjadi gantang yang memadamkan kesaksian hidup kita. Yang ketiga, gantang kepahitan dan karakter buruk. Saat kita menyimpan dendam, sering mengeluh, egois, tidak jujur, kita sedang menutup terang Kristus dengan tabiat lama kita. Orang tidak lagi melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, melainkan melihat keburukan setiap apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang tanpa kita sadari dan kita seringkali membiarkan ketiga hal ini terjadi dalam kehidupan kita dan bisa menjadi gantang yang memadamkan kesaksian hidup kita. Tadi yang pertama, gantang ketakutan dan rasa malu. Takut ditolak, takut dikucilkan, atau malu diidentifikasi sebagai pengikut Kristus yang taat di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu gantang kenyamanan. Berpikir yang penting saya selamat, berpikir yang penting keluarga saya itu nyaman. Soal orang lain, berkekurangan soal orang lain, pada saat itu hidup dalam kegelapan, terserah. Yang penting saya aman. Yang ketiga adalah gantang kepahitan dan karakter buruk. Saat kita menyimpan dendam, sering mengeluh, egois, tidak jujur. Dan itulah yang bisa membuat hidup kita tidak bisa menjadi terang dan menjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa terang harus ditaruh di atas kaki Dian? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa sih terang harus ditaruh di atas kaki Dian? Yesus berkata, pelita harus ditaruh di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ada fungsi penting mengapa terang kita harus terlihat jelas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada fungsi yang penting mengapa terang kita harus terlihat jelas. Dan ada 3 hal. Ada 3 hal pada saat ini. Ada 3 fungsi penting mengapa terang kita harus terlihat jelas. Hal yang pertama, memberikan navigasi atau arah yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan moral dan spiritual. Kegelapan dalam moral dan spiritual. Orang-orang di sekitar kita seringkali kehilangan arah. Mereka mencari kebahagiaan di dalam kehidupan narkoba mereka, di dalam perselingkuhan, di dalam mencari materi atau ambisi yang bisa merusak kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaruh terang kita di atas gantang atau tampil dengan integritas, kesetiaan, dan sukacita yang sejati, hidup kita menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan jalan pulang kepada Bapa. Itu hal yang pertama.
kita harus terlihat jelas. Yang pertama, memberikan navigasi atau arah yang benar. Yang kedua, atau fungsi yang kedua, kita mau lihat bersama-sama. Fungsi penting mengapa terang kita harus terlihat jelas. Yang kedua, menyingkapkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegelapan suka menyembunyikan hal-hal yang kotor. Namun ketika ada satu orang Kristen yang berani hidup kudus dan jujur di sebuah lingkungan, misalnya di lingkungan kantor, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maka standar kebenaran Allah ditegakkan. Terang itu menyingkapkan apa yang salah dan menginspirasi orang lain untuk hidup benar. Itu hal yang kedua, di mana fungsi penting mengapa terang kita harus terlihat jelas. Yang pertama tadi memberikan navigasi atau arah yang benar. Yang kedua, menyingkapkan kebenaran. Dan yang ketiga atau fungsi yang ketiga yang penting mengapa terang kita harus terlihat jelas. Yang ketiga, menghadirkan kebahagiaan. Pelita zaman dulu tidak hanya menghasilkan cahaya, tetapi juga kehangatan. Di tengah dunia yang dingin, penuh kebencian yang saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, kehadiran kita sebagai agen kasih harus membawa kehangatan bagi orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang putus asa. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fungsi yang ketiga mengapa terang kita harus terlihat jelas, yaitu menghadirkan kehangatan. Jadi jangan sampai justru kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam sikap, tingkah laku kita, perkataan kita justru menjadi batu sandungan. Justru tidak menghadirkan kehangatan bagi orang lain, tetapi menjadi hal yang dingin. Karena apa? Karena kita menjadi batu sandungan. Dalam perkataan kita, mungkin di dalam lingkungan kerja kita, di kantor kita, sikap tingkah laku kita dengan teman sekantor kita, mari kita mau menjaga supaya satu dengan yang lainnya saling menopang. Bukan hanya di kantor saja, di keluarga, di masyarakat. Mari pada saat ini keberadaan kita boleh menghadirkan kehangatan, dan hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi atau kita sebagai agen kasih dan bisa membawa kehangatan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita, di dalam pekerjaan kita atau lingkungan pekerjaan kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, atau itu adalah 3 fungsi penting mengapa terang kita harus terlihat dengan jelas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya bersinar di atas gantang? Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sih caranya sehingga kita ini bisa bersinar di atas gantang? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaruh pelita di atas kaki Dian berarti berani mengambil tindakan iman yang nyata. Dan pada siang hari ini ada 3 hal bagaimana cara bersinar di atas gantang yang harus kita lakukan sehingga hidup kita ini bercahaya dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Hal yang pertama, bagaimana cara bersinar di atas gantang? Yang pertama yaitu konsistensi karakter.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekristenan kita tidak boleh hanya berdurasi 2 jam di dalam hari Minggu. Saat kita beribadah, datang kepada Tuhan pada hari Minggu. Tetapi kehidupan kita di hari Senin sampai hari Sabtu, cara kita memperlakukan keluarga kita, memperlakukan teman kita di kantor, memperlakukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Cara kita berbicara dengan orang lain atau sikap kita dalam kehidupan kita, itulah kaki Dian yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama bagaimana cara bersinar di atas gantang, yaitu konsistensi karakter. Kita harus memiliki karakter yang baik sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Cara kita berbicara dengan orang lain, biarlah apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati. Sikap tingkah laku kita dimanapun kita berada, kita juga harus boleh menjadi berkat. Dan hidup kita hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, jujur, setia. Banyak sekali yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi terang dan bersinar di atas gantang di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hal yang kedua, bagaimana cara bersinar di atas gantang? Yang kedua yaitu berani menyatakan kebenaran dengan kasih. Jangan berkompromi dengan dosa. Jika ada kesempatan untuk menyatakan iman atau mendoakan orang yang sedang sakit atau yang sedang berbeban berat di tempat kerja, di keluarga kita atau di lingkungan masyarakat kita, lakukanlah dengan penuh kasih dan hikmat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara bersinar di atas gantang? Yang kedua, berani menyatakan kebenaran dengan kasih. Lakukanlah kasih di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi hidup kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memiliki karakter yang baik seperti yang Tuhan Yesus miliki. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, atau bagaimana cara bersinar di atas gantang yang ketiga, yaitu tunjukkan perbuatan baikmu. Kebajikan kita adalah bahan bakar yang membuat terang itu semakin cemerlang. Ayat 16 melanjutkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi hal yang ketiga, bagaimana cara bersinar di atas gantang, yaitu tunjukkan perbuatan baikmu kepada semua orang. Karena saat kita melakukan hal yang baik kepada orang, terang akan bercahaya. Terang kita akan bercahaya kepada semua orang dan Bapa dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah mendesain kita untuk menjadi orang Kristen rahasia. Tetapi Yesus menebus kita, menebus segala dosa kita, menyalakan api Roh Kudus di dalam kita, bukan untuk disembunyikan di dalam bawah gantang.
dengan kesibukan, dengan ketakutan atau gengsi duniawi kita. Rumah ini yaitu lingkungan kita, kota kita, keluarga kita, bangsa kita pada saat ini sedang membutuhkan terang. Angkat gantangmu hari ini, biarlah pelitamu naik ke atas dia. Dan jangan takut tampil beda demi kebenaran. Ketika kita berani bersinar, kegelapan di sekitar kita harus mundur dan nama Bapa surga akan dimuliakan melalui hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus kita lakukan. Mari pada saat ini kita mau mengangkat gantang kita hari ini sehingga hidup kita bisa bersinar. Menyinari dunia ini, hidup kita boleh menjadi berkat dalam perkataan kita, dalam sikap tingkah laku kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, diagungkan. Kita bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila firman Tuhan yang singkat ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana sih kita bisa bersinar di atas gantang dan terang hidup kita ini bisa menyinari bagi banyak orang. Dengan 3 hal yang harus kita lakukan tadi. Konsisten dengan karakter, berani menyatakan kebenaran dengan kasih, dan tunjukkan perbuatan baik kita di dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Semasih ada kesempatan, mari pergunakan hidup kita. Kita angkat gantang kita sehingga hidup kita bisa bersinar menerangi dunia ini. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk tundukkan kepala kita. Kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan Yesus, atas kebenaran firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang bagi semua orang Tuhan di dunia ini Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam sikap tingkah laku kami Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Kami mau mengangkat gantang kami Tuhan, dan kami boleh menjadi sinar kemuliaan bagi orang lain di sekitar kami, di keluarga kami, bahkan di lingkungan pekerjaan kami, di kantor ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Hidup kami boleh bersinar memuliakan nama-Mu, dan kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati Gereja Betani, memberkati Bapak Gembala, majelis sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betani. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati juga Radio Betani FM, dan memberkati kalau selama ini Radio Betani FM Tuhan belum menjadi sarana berkat bagi semua orang yang mendengarkan, sehingga nama Tuhan dipuji, diagungkan. Tuhan memberkati yang mengelola Radio Betani FM, setiap pengurus yang ada, sehingga mereka boleh bergandeng tangan bersama-sama Tuhan untuk melayani, memberi yang terbaik buat Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, dan kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke tangan kasih kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami pada saat ini, dan kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, pendengar Radio Betani FM dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.